Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sebagai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 dengan tema Indonesia Bangkit di Balerong Susilo Sudarman, Jakarta. Peluncuran lomba ini dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan dihadiri para stakeholders di sektor pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Menparekraf berharap lomba ini menjadi momentum untuk kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sebelumnya sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Dengan lomba ini juga diharapkan dapat menjadikan desa wisata yang ada di Indonesia sebagai destinasi wisata berkelas dunia dan berdaya saing. Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis perekonomian Indonesia. Hal tersebut dibuktikan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman panorama alam, budaya, sejarah, dan karya kreatif yang tersebar di seluruh desa-desa dari Sabang sampai Merauke ini. Merupakan potensi yang harus dikembangkan dan diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian lokal guna sejahterakan masyarakat desa. Salah satu program pengembangan kepariwisataan yang saat ini menjadi fokus pemerintah termasuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah terkait pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata menitik beratkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berfokus kepada 3 aspek. Keberlanjutan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ini yang diharapkan. Tidak hanya memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat nilai kearifan budaya lokal, serta pelestarian lingkungan agar terciptanya desa wisata yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan desa wisata di Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing yang mampu mendorong pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta sebagai ajang promosi potensi desa wisata kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Hadirin yang terhormat, Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 merupakan penganugerahan desa wisata terbesar di Indonesia. Tepuk tangan boleh? Sembari tarik napas. Ngap nih ngomong pakai masker, tapi ini protokol kesehatan, jadi harus kita patuhi. Jadi targetnya 500 desa wisata atau insya Allah lebih karena kita punya 75.000 desa wisata di seluruh Indonesia. Tadi saya bicara Yogyakarta, luar biasa, saya baru pulang dari Desa Krebet, Kabupaten Bantul. Di Nusa Tenggara Barat ada Desa Sukarare, ada Desa Dusun Sade, di Desa Rembitan. Kalau kita bicara di Kepulauan Riau ada Desa Ekang Anculai. Kita bicara misalnya di Jawa Barat ada Desa Batu Layang, dan kegiatan ini saya yakin bisa membangkitkan semangat kita. Oleh karena itu memiliki tema Indonesia Bangkit. Lomba yang dimulai tanggal 6 Mei hingga 26 Juni 2021 ini dapat diikuti oleh mereka yang berkecimpung dalam pengembangan desa wisata, mulai dari pelaku usaha parekraf, pengelola desa wisata, komunitas kreatif hingga wisatawannya. Bagi yang mendaftar dapat mengakses situs jadesta.com dan di situ akan dijelaskan aturan main dalam mengikuti lomba. Seluruh desa wisata yang terdaftar dalam Anugerah Desa Wisata 2021 nantinya akan masuk ke dalam jaringan Desa Wisata Indonesia atau Jadesta. Desa-desa tersebut juga akan dipromosikan kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kategori penilaian Anugerah Desa Wisata 2021 meliputi homestay, toilet, souvenir, desa digital, CSE, konten kreatif, dan daya tarik wisata. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita yakini akan memberikan kontribusi yang semakin signifikan kepada perekonomian nasional kita ke depan ini. Keindahan alam serta budaya yang beragam
dan unik merupakan anugerah Tuhan yang tak ternilai kepada bangsa Indonesia. Hal ini menjadi modal besar yang perlu kita rawat dan kelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bangsa kita. Pembangunan dari desa, oleh desa, dan untuk desa merupakan hal yang berulang kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan implementasi program ini harus terangkai dalam strategi yang solid, terintegrasi, dan terpadu. Pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya, serta didukung oleh pelaku usaha dan industri makro kecil dan menengah akan menjadi salah satu faktor penunjang bagi terciptanya desa-desa sebagai daya tarik wisatawan. Kami berharap agar apa yang kita lakukan dapat memberikan dampak positif bagi upaya pelestarian alam dan budaya serta peningkatan ekonomi lokal. Kami sampaikan apresiasi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno beserta jajaran atas inisiatif penyelenggaraan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan acara ini merupakan sarana yang sangat baik dalam memacu desa-desa untuk dapat kreatif, berinovasi, dan berkompetisi secara sehat dalam memajukan desanya. Namun demikian, program pengembangan desa wisata hendaknya tidak hanya berhenti di sini. Pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Promosi dan penjualan produk kreasi desa juga harus dioptimalkan. Salah satunya melalui platform digital agar dapat merambah pasar yang lebih luas, destinasi desa wisata agar turut diintegrasikan dalam hubungan jaringan pariwisata. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata atau ICPI, Profesor Azril Azhari PhD, menyambut baik program Anugerah Desa Wisata ini. Profesor Azril akan mengusulkan kepada Menparekraf agar pengumuman pemenang digelar saat Hari Pariwisata Dunia, dan di perayaan itu juga akan dilangsungkan Grand Final Putri Pariwisata Indonesia 2021. Menurut Profesor Azril, ini membuat pembangunan pariwisata jadi terintegrasi. Artinya terintegrasi itu ada desa wisatanya, dan di pemilihan Putri Pariwisata Indonesia, nanti ada Putri Desa Wisata. Jadi di Hari Pariwisata Dunia dirayakan di saat bersamaan merayakan juga terpilihnya Putri Pariwisata Indonesia, di samping itu juga diumumkan pemenang Anugerah Desa Wisata. Dalam kesempatan ini, Profesor Azril memberikan masukan kepada Kemenparekraf agar lomba ini harus berkelanjutan. Jangan sampai berhenti di tahun ini saja. Selain itu, lomba ini juga harus memiliki konsep dasar yakni berupa meningkatnya pendapatan desa wisata. Jika hanya sebatas anugerah tanpa ada dampak positif, maka lomba ini akan sia-sia. Lebih lanjut, Profesor Azril mengungkapkan, jika dikategorikan secara umum, maka dampak dari pengembangan desa wisata ada 4. Yang pertama adalah ekonomi, yang harus memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat desa wisata. Kemudian yang kedua adalah memberikan dampak sosial. Ketiga, berdampak pada budaya. Dan terakhir yang keempat, ada dampak terhadap lingkungan. Jadi menurut Profesor Azril, membangun desa wisata harus diukur juga apa pengaruhnya terhadap lingkungan, terhadap budaya, makanan, terhadap sosialnya, dan juga terhadap ekonomi. Tim Eljon Media melaporkan.